Selamat malam teman-teman. Jadi kita kembali lagi ke bicara tentang saham tapi dengan background suka gorengan. Nah, kenapa suka gorengan? Karena nanti rencana kita akan ada perubahan sedikit setelah episode 6 ini. Kita akan membahas lebih detail ke emiten-emitennya masing-masing ya. Betul ya Mike ya? Betul. Jadi kita akan lebih mendalam lagi. Nah, gimana kita akan bahas siapa aja yang beli, kemungkinannya apa aja yang akan terjadi, apakah akan turun, apakah bagaimana. Ini semuanya masih kemungkinan. Nah, terus yang perlu diketahui disclaimer, di episode ini kita akan membahas tentang perbanding, kita akan compare antara sekuritas satu dengan sekuritas yang lain. Mungkin nanti kita ada fokus ke 4 sekuritas. Nah, yang pertama itu ada Mirai, MNC, terus Ajaib sama iPod. Nah, kenapa kita ngambil 4 itu? Karena itu yang sering dipakai. Nah, yang sering banyak orang menggunakannya. Nah, mungkin kita langsung mulai aja. Nanti kita akan beri penilaiannya ini berdasarkan penilaian kita berdua. Jadi kemungkinan ya, mungkin dari teman-teman sendiri bisa memberi penilaian sendiri. Mungkin dari penilaian kita salah segala macam, itu nggak masalah. Ini pendapat kita dan pandangan kita selama ini gitu. Nah, jadi mungkin ya Mike ya, kita mulai aja ya. Nah, nih kita nanti ada beberapa poin yang akan kita nilai ya, yang kita akan lihat dari cara, yang pertama itu dari cara pendaftarannya, terus yang kedua dari tampilan loginnya, terus tampilan portofolio, chartnya ada apa aja, ordernya apa aja, terus broksumnya lebih enak lihat di mana, foreigns-nya, buy dan sell-nya tuh bagaimana, terus fitur keunggulannya dari masing-masing sekuritas ini apa aja gitu. Jadi dia ditekankan sekali lagi, ini pandangan kita berdua saja. Jadi kalau emang teman-teman punya pandangan yang berbeda, dipersilahkan dan tidak ada masalah sama sekali. Ini menurut kita, dan kita maka ini juga udah lumayan ya Mike ya, terutama di Mirai sama MNC ya. Kalau saya biasanya pakai dua itu, dan teman saya ini yang biasanya pakai, dia lebih banyak, jadi lebih banyak ilmunya, pengetahuannya lah gitu. Cuman yang Ajaib ini kita juga masih pelajarin ya, ini gimana. Mungkin kita Ajaib nih kita agak kurang berkompeten. Nah, cuman kita akan coba kita ulik aja, dari kita lihat aja bandingannya gitu aja. Oke, Mike ya. Jadi kita mulai dari, mau bahas dari mana dulu nih kita nih enaknya? Mungkin dari, kita bahas dari Mirai dulu ya, sesuai urutan aja ya. Oke. Jadi pendapat yang pertama ini nih, kita akan coba beri nilai dari 1 sampai 10 ya, seperti biasa. Nah, kalau dari sudut pandang Mirai, Mirai Aset nih, gimana Mike? Menurut lo pendaftarannya itu gampang apa susah sih sebenarnya gitu loh? Kalau dari gua sendiri ya, pengalaman gua daftar di Mirai ini emang dia agak ribet ya. Gua harus berapa kali gonta-ganti revisi, harus berapa kali revisi gitu. Dan dia emang dari Mirai ini ada beberapa bank ya yang bekerja samanya, antara lainnya tuh ada BCA, terus Mandiri, Permata, dan CIMB. Nah, itu yang gue tahu ya. Nah, sedangkan kalau yang MNC ini, dia itu tinggal kita download di Play Store. Nah, kita download Play Store. Terus setelah itu kita buka, di situ ada link pendaftarannya, tinggal kita buka, daftar, isi formulirnya bagaimana. Itu nanti kurang lebih ya seminggu lah, sama kayak juga yang Mirai juga seperti itu, cuman emang dari cara pendaftarannya aja lebih rumit kalau Mirai ini gitu loh. Nah, di MNC ini untuk bank yang kerjasamanya juga lebih banyak. Nah, ini ada BCA, ada BRI, Mandiri, CIMB, BNI, dan lain-lainnya juga masih ada kayak gitu. Nah, untuk iPod nih, mungkin Michael ya, iPod ya. Ya, iPod, iPod. nah gimana nih iPod nih? iPod seingat saya tuh dia lebih apa ya? Lebih simpel lagi malah. Lebih simpel, lebih cepat juga. Paling 2 hari. Terus dia, kalau saya kebetulan waktu itu daftarnya pakai akun BCA ya. BCA saya udah ada juga, langsung jadi.
Maksudnya nggak, ya 2 hari 3 hari kerja kelar sih itu. Kalau dari pendaftaran ya, Dari pendaftaran cepet berarti lah ya. cepet. Nah, mungkin dari yang Mirai mungkin bisa kasih pandangan Michael, Mirai sama MNC ini kan, karena kalau gua sendiri kan iPod kan nggak pakai iPod ya. Jadi gua kurang tahu nih. Kalau misalkan pandangan lu, menurut lu Mirai sama MNC ini gimana? Kalau Mirai kebetulan gue juga dapetnya cepet juga. Mirai Kebetulan cepet, ya. MNC juga cepet. Cuman apa ya? Seingat gue masih lebih simpel iPod pendaftaran ketimbang dua itu ya. Ketimbang dua itu. Mirai MNC sebenarnya mirip-mirip, cuman kalau ngeliat pengalaman lu ya waktu daftar sih emang Mirai rada ribet sih. Cuman Iya. kalau gue kan datanya emang udah siap ya. Pertama kali kan gue daftar kan di MNC nih kebetulan. Udah punya data di MNC, terus gue daftar iPod cepet jadinya emang. Terus daftar kamera juga cepet sebetulnya. Karena emang datanya udah gue siapin semua kan. Mungkin karena gue apesnya gue karena salah Iya. data waktu itu aja kali ya. Ya, Salah data sekali segala salah macam data, itu mungkin lu bisa data yang lu seminggu lebih ya. yang lu share di MNC mungkin juga beda sama yang di Mirai waktu itu. Ya, karena Lu emang mungkin ulang data lu. ya emang karena Mira itu waktu itu gue ada isi-isian ya segala macam ya, kayak kuesioner ya segala macam ya. Kayak Iya, iya, kuesioner. Nah, iya. itu dia. Jadi Mirai pertanyaan itu banyak sih. Dan waktu itu isinya mesti pakai, kalau Mirai emang mesti pakai komputer kayaknya waktu itu, lebih nyaman emang di HP. Kebetulan gue ngisinya pakai komputer Mirai. MNC ngisinya pakai HP. ya, kalau gue pakai Kalau HP Mirai pakai semua. komputer, pakai laptop loh. Pakai HP Ya, semua. pakai HP semua, jadi emang agak ribet kalau buat ini ya. Agak Kalau ribet ya kalau pakai HP. agak Kalau MNC waktu itu pakai HP justru bisa dia. bisa Mirai ya. kebetulan pakai komputer, pakai laptop, jadi emang kayak Apple Travel, cuman cepet juga sih. Cuman kalau lo pakai laptop ya, Iya. lo Nah tinggal ya. upload doang, lebih enak. Sampai iPod jauh lebih cepet lagi. kalau di Mira ya, pengalaman gue ya pas daftar itu kan kita kan perlu ID segala macam ya, foto KTP ya sama KTP ya. Iya, Itu iya. itu mirror juga jadi permasalahan sih sebenarnya ya kalau waktu itu. Cuma kalau di MNC kayaknya nggak ketemu kendala itu sih. Itu dia mungkin karena fotonya beda kali. Yang Ya lo bisa share jadi sih. MNC sama Mirai. Kalau kebetulan gue sama semua datanya. Sama semua ya. Nah, Foto yang gue pakai itu sama semua. yang ajaib nih yang kita tadi nggak senggol nih, ajaib. Ajaib. Ajaib ini menurut gue simple banget ya. Kita tinggal Simpel. kalau kemarin jadi di ajaib ini kan apa namanya, dia itu kemarin gue daftarnya itu pakai HP, jadi dia itu tinggal masukin Google, terus Akun Google ya. akun Google masuk, terus kita izinkan. Setelah itu kita langsung bisa buka pada saat itu juga ya, langsung kita bisa buka, kita bisa lihat ada apa aja di situ semuanya. Tapi belum bisa transaksi ya kalau gitu. Ya, belum bisa transaksi kecuali kalau sudah deposit, yang utama deposit sama foto KTP-nya gitu. Jadi kita cuma bisa ngeliat aja. Nah, jadi menurut lo Mike, nilainya berapa nih buat Mira ini? Oh ya, satu catatan lagi. Mirai ini kalau Lagi. kita nggak punya nggak punya sales ya, itu nggak bisa daftar sih ingat gue. Oh, nggak bisa daftar ya? Nggak bisa daftar. Jadi gue pernah nyoba juga dulu tuh mau daftar Mirai, cuman gue nggak punya nama sales sama lokasi sales kan. Jadi gue nggak bisa lanjutin pendaftaran gue. Jadi lo harus wajib ya. Wajib lu punya nama salesnya. Iya. Terus depositnya ya. Kenapa? Depositnya ini juga gede nih dia nih, Mira ini yang Oh ya, nih. ini. Mira dia punya minimum deposit. Punya minimum deposit 10 juta kan. 10 juta. Itu normal ya, ke dalam keadaan normalnya normal. Dengan catatan keadaan normal. Cuman kita nggak tahu juga kalau misalnya yang lainnya kayak gitu. Ya. Nah, menurut lo kita kasih nilai berapa nih yang cocok nih? Menurut gua 70. 7 ya, it's okay lah 7. 7 ya, kita masukin 70. Oke. MNC dari pendaftarannya menurut lu gimana? MNC ini easy banget. Easy sih. 90 oke lah. Karena dia kan ini ya,
Dia pakai HP bisa, nggak mesti pakai, kalau nggak salah nggak wajib waktu itu nama sales dimasukin. Kalau mirip Iya, sih wajib. betul. Kalau kode sales, apalagi dia pakai kode. Kalau MNC pakai kode, seingat gue. Kode Iya, sales itu banyak juga ya. nggak wajib. Nah, Nah, kalau jadi Mirai itu nama sales malah, nama sales sama lokasinya. kalau nggak tahu MNC kita juga nggak tahu. 90 lah. 90. Iya. Ya, gua mungkin ya 90. Gua 85 lah, 85. 8 gua kasih 80 lah. Mungkin kita berdua kasihnya 85 lah ya. Oh ya, average aja ya. Average saya kita pakai. iPod nih, kalau iPod gua nggak bisa kasih nilai karena gua belum pernah. iPod 90. Dia nggak pakai kode sales sama sekali. Langsung ya, 90. Langsung. Ajaib ini, ajaib nih kalau ini nih. Wah, ini mah. Ajaib sebenarnya simpel juga kan. Yang lu cukup punya akun Google, lu upload KTP jadi. Selesai. Langsung. Cuman yang jadi masalah nih ini, nah satu lagi. Bank RDI-nya itu cuman Permata doang. Permata. Iya, is okay lah, lu mesti buka. Jadinya lu mesti punya bank Permata, lu mesti daftar Permata dulu. Kalau misalnya lu bisa aja pakai BCA kan, bisa aja. Cuman ketika lu transfer, lu mau withdraw, ke depannya lu mau withdraw, lu kena cas, men. Kena cas ya. Kena cas. Karena beda bank. Kalau lu nggak pakai Permata. Ya. Jadi ibaratnya harus pakai inilah ya, harus pakai Permata segala macem. Nah, Permata. Menurut lu nilainya berapa? Gua kalau misalnya kayak gitu sih, gua bilang dia dapat nilai paling tinggi karena lebih simpel lah untuk pendaftarannya ya. Kalau misalnya daripada pendaftaran ya. Pendaftaran kita ini jangan kemana-mana dulu, kita ke pendaftarannya. Gua kasih 95 dah buat dia karena gampang banget. Karena dia ya sih, dia simpel banget. Dia perlu upload ini juga gak sih? Apa buku tabungan gitu gak sih? Kalau yang lain kan setahu inget gue butuh upload buku tabungan. Ngira butuh upload, masih butuh upload. Gue belum sejauh itu sih. Kayaknya dia perlu juga sih. Kayaknya semuanya perlu. Kita anggap aja perlu. Kalau itu sih karena cepet, cuman banknya Permata doang. Gue 75 deh. 75. Buat gue 75. Ya, kita kasih 80 lah ya. Lu 90 soalnya? Gua 95, tuh kasih. Lu 95. Karena terlalu easy banget ini buat gua. Nah, ini nih, kita langsung lanjut ke login nih. Penilaian kedua ke loginnya. Cara masuknya. Nah, cara masuknya ini nih gimana nih? Nah, kalau menurut lo gimana Mirai ini? Kalau menurut gua ya, dari Mirai ini kan dia kan punya situs web. Nah, nanti bisa kita lihat situs webnya. Kita tinggal ketik Mirai Sekuritas. Kita download aplikasinya, nanti kita install segala macam seperti kita install aplikasi biasanya yang lainnya, softwarenya. Nah, ini nih Mirai ini nih, gampang lah, lebih mudah lah menurut gua, mudah menurut gua gitu loh. Yang MNC pun juga sama gitu, dia nih sistemnya hampir mirip antara dua ini ya, Mirai sama MNC. Nah, karena kembali lagi kalau iPod gua nggak tahu gitu loh. Nah, kalau Ajaib yang sangat disayangkan adalah dia pakainya situs web. Anda mau bicara yang di HP apa yang di desktop? Kita bicara yang di desktop aja kali ya. Yang di desktop. Okay. Desktop. Mungkin kalau di HP nanti kita juga bisa kita masukin ke pertimbangan juga lah. Nah, yang di HP ini juga ada nih. Nah, di Play Store juga nih dia juga ada. Cuman kalau Mirai ini namanya itu NeoHost ya, NeoHost. Sedangkan MNC ini namanya Motion Trade. Nah, ini yang terbarunya, Motion Trade. Nah, iPod itu mungkin gua kurang tahu. Ajaib ya, ajaib lah biasa. iPod. Mungkin dari tanggapan lu, Mike? Kalau desktop kebetulan gua untuk iPod sama ajaib nggak pakai di mobile-nya ya. Gue cuma pakai Mirai sama MNC di mobile. Untuk desktop Mirai sama MNC mirip sih. Mungkin kita lihat dulu aja ya kali ya di cara loginnya. Nah, nih loginnya nih kita bisa lihat nih ya. Bukan awal login. Nah, dua ini nih. Nah, ini seperti ini. Jadi nanti tinggal kita masukin PIN, password sama ini udah selesai. Kalau safety sih mungkin kalau kitanya lagi di tempat rame, di sekeliling kita banyak orang, Mirai mungkin lebih safety ya. Dia ngasih bintang gitu. Iya betul. Bintang ya kan.
Kalau si MNC ini kan ID-nya nggak dikasih, ID-nya ya. nggak disembunyiin ya. Ya nggak Cuman di disembunyiin. sisi lain MNC kalau kitanya misalnya orang nggak pelupa, suka nggak salah ngetik, itu bisa kita lihat nih password kita udah bener atau belum gitu. Nah, ini dia penyakitnya orang Indonesia, lupaan. Kayak kalau misalnya kita zaman dulu main game online, biasanya tuh sama keyboardnya dibalik-balik gitu kan. Terus kita masukin ID-nya. Ketika Ya. salah satu terus passwordnya, nah ketika passwordnya salah ketik, kita hapus semua, ulang lagi kayak gitu. Nah, ini kalau yang dari dua ini ya. Nah, kita langsung ke ajaib nih. Nah, ini dia ajaib nih kalau ajaib. Nah, Oh, ajaib ini lebih simpel ajaib nih lagi kalau simple ini. lagi nih. Kita tinggal klik masuk di sini udah langsung masuk ya kalau misalnya kita save Iya. ID-nya kayak gitu. Mungkin kita mau langsung masuk aja nih. Kita coba dulu Ya, masuk ya. boleh. Kita masuk lah. Kita coba ajaib, kita login ke sahamnya. Lo malah auto masuk kali kalau pakai Auto website gitu. masuk. Ini Auto kita udah masuk. langsung auto masuk. Oke. Nah, yang ini kita langsung. Nah, ini Kalau ini kan dia. lo mesti ngetik password dulu. Ya, ngetik password dulu segala Cuman macam. dari safety sih lebih safety yang model begini Iya. daripada auto masuk gitu ya. Iya, kalau takutnya laptop dipakai teman gitu kan, totonya asetnya dijualin semua. Kalau untung nggak apa-apa, kalau rugi, kalau rugi. Soalnya saya punya temen yang kayak gitu juga, rese juga orangnya. Kayak gitu. Nah, dari loginnya tadi kita udah lihat. Gimana Michael? Menurut lo? Karena gue Dari ada nilai. mempertimbangkan faktor safety-nya sih, Mira is okay sih. Dia sangat safety sih. Oh, mungkin Michael yang iPod nih kita belum lihat Michael. iPod. Mungkin bisa dikasih share screen kita ini biar yang lain juga tahu. Nah, gimana Michael? Gue lompat dulu aja kali ya iPod ya. Nah, coba ya diinin. iPod, gue bisa ngetik dulu iPod, kita buka. Nah, iPod tuh tampilannya kayak gini. Free to enter, dia ada free to enter, cuma setahu gue free to enternya udah nggak bisa dipakai deh. Lu mesti tetap punya akun, nggak bisa pakai free to enter. Jadi sekarang udah buat pajangan aja ya jatuhnya ya. Iya. Cuman kalau iPod mirip-mirip Mirai, cuman kalau Mirai kan dikasih bintang-bintang dulu gitu ya. Jadi lu nggak perlu input ID-nya, cuman kalau iPod lu Sorry mesti... Mike, mungkin MNC-nya di minimize dulu nih. Oh, agak jadi bercabang kelihatannya jadinya ntar. Cancel dulu aja ya. Ya, di minimize dulu aja mungkin ya. Biar kita ngelihatnya juga lebih mudah. Jadi kalau kalau iPod itu dia ini. Jadi kalau iPod itu dia beda sama HOTS, cuman lebih safety juga. Jadi lu nggak dikasih history ID lu, username lu apa, password lu apa. Lu mesti murni lu harus ngetik manual sendiri. Cuman kalau HOTS itu kan dia kan udah disediain apa? Udah disediain ID-nya yang disembunyiin, lu tinggal masukin password kalau salah ya. Kalau HOTS ini nah ketika lo masukin iPod juga apa, lo langsung ditampilin running thread segala macam, dan gue agak pusing ya ngeliat kayak gini rame banget. Kayak hacker. Iya, kayak hacker. Nah ini kita coba compare ya, yang tadi gue bilang mirip-mirip. Nah ini kan dia udah disediain ID nih, kita coba masukin password. Gue lebih nyaman justru kayak Mirai gini. Jadi gue nggak perlu ngetik ulang. Kalau iPod kan mesti ngetik ulang walaupun safety, cuman mesti ngetik ulang tuh agak ribet man. Iya. Kasian ya orang pelupa ya. Iya. Pas ID gue apa ya gitu. ID gue apa gitu. Ya beginilah kalau iPod. Nah dia juga ada ya sama lah, kurang lebih sama, cuman bedanya dia nggak nyediain ID-nya dulu. Beda sama HOTS sih. Jadi mungkin HOTS bakal dapat nilai lebih tinggi di mata gue.
Mungkin Gitu. balik lagi ke screen share gua. Oke, kalau dari penilaian loginnya, cara loginnya bagaimana, kemudahannya dan keamanannya ya yang pasti ya. Menurut lu Gua nilai berapa? Gua kasih dia 90 lah, 90. ya gue juga 90. 90. Oke, kita sama. MNC. MNC dia punya opsi munculin atau hidden password ya. Dan ya itu dia. Gua sempat hampir kebobolan ketika bikin video ini. Itu pernah kebobolan. Jadi password gua ketahuan di situ. Saat lagi live Ya? itu. Karena gua lupa hidden. Jadi untuk keamanannya ya mungkin kesalahan dari gue juga sih. Itu fiturnya udah menurut gue udah bagus. Cuman kalau buat orang kayak gue pelupa, gue kasih 85 lah. Oh, justru gua ya mungkin 85 ya. Gue setuju. 85. Oke. iPod, nah ini gue nggak tahu. iPod 85. Kalau gua sih 85. 85. Oke. Ajaib loginnya ini ya, ini nih. Waduh, ini karena kita langsung login, kita Coba tinggal lu close, klik coba langsung. lu close dulu nah. Lu close terus dia auto login gitu sih. Gue penasaran. Kita langsung ajaib aja ya, ajaib nih. Nggak, lu close web lu dulu. Oh, kenapa? Gimana? Lu close Chrome lu dulu coba. Close Chrome ya. Terus lu buka ajaib, dia auto login atau enggak? Oh, Chrome-nya gua Ngecek tutup tadi ya. kan kebetulan Langsung gua kan tutup udah ya. tutupan nih. Langsung gua Ya, tutup ya. langsung. Oke, sip. Gua Chrome lagi. Otomatis Otomatis ya? login. Jadi di Nah, sini nggak ada fitur langsung dia logout, login. Langsung masuk. Teman Anda iseng, langsung dijual. Bangkrut Anda. Nah, udah di hold lama-lama gitu ya. Ini dia nih. Jadi, nah mungkin yang gue belum tahu sih kalau ketika dia buka di HP sama di ini sih, di laptop secara berbarengan. Kalau di MNC sama Mirai kan dia kan langsung otomatis close salah satunya kan. Begitu. Gue coba. Ya mungkin gue juga coba deh. Bisa barengan loh. Hah? Bisa barengan? Coba gue cek ajaib di HP ya. Coba. Oke, jadi di sini ya terbukti ya, bisa juga nih ya. Wah, di ini gua nggak kelihatan nih karena ininya dia jadinya bisa nih dari dua perangkat yang berbeda. Nah, ini juga agak bahaya nih kalau misalkan di laptop. Bisa aja kali ya laptop gua sama laptop lu dijadiin gua loginin tempat lu yang ini nggak keluar ya. Ya, cuman memang kalau sisi positifnya ya lu bisa buka di mana aja. Lebih gampang. Punya aplikasi yang perlu diinstal si sekuritas itu kan untuk membukanya. Sementara yang lain kan mesti install dulu. Lu mesti download dulu, lu install. Segala macam banyak lah ya. Ya seenggaknya kalau lu lagi di kantor gitu kan, pakai komputer kantor. Itu yang dikasih administrator ya kan, lu nggak bisa install itu di komputer lu. Lu cukup buka web. Lu pantau sana. Berapa nilainya? Kalau gue ini agak jelek sih menurut gue. Ya, cuma karena dia auto login itu kan. Iya, auto login agak riskan. Gue kasih 50. Tapi gue nggak bisa memungkiri kemudahannya ya. Iya. Karena dia bisa dibuka di mana aja ya. Kalau dia model web. Cuman ini menyangkut duit gue jadi agak kurang srek gitu loh. Duit lo ya. Biasanya orang-orang biasanya kalau kita main saham duitnya agak lumayan juga ya. Minimal kayak gua misalnya paling kecil ya 1.000 ada lah. Ya gue sih ini gue 70. Oke, 60 lah ya, kita kasih 60.
Oke, dari portofolio kita cek di portofolio. Aduh, karena ini lagi merah semua ya. Kita cek dari bawah dulu deh, ajaib dulu deh. Kita cek dulu Jadi gue ajaib. gak punya fotonya sih, gue gak bisa nilai sih bang. Ya, dari tampilan aja sih. Jalan ya. Iya, kalau tampilan cuma begini aja sih. Jadi dia mesti verifikasi dulu nih kan, karena gue belum verifikasi kan, karena emang gue belum pernah bikin langsung ajaib ya, karena gue agak ragu juga masalah keamanannya tadi yang seperti gue bilang tadi. Mungkin ya gue agak kurang ini aja sih gitu, jadi mungkin gue agak terlalu kurang objektif ya, kayak ini nih sih, kayak gini sih gue agak kurang serak aja. Mungkin kita coba kita lihat yang di hostnya dulu deh. Kita buka portonya ya. Ini karena tadi kita udah coba login. Ini langsung. Nah, ini dia nih. Kita langsung. Nah, di sini nih kita bisa lihat nih di sini. Nah, langsung aja merah-merah deh. Ya, jadi kita bisa lihat nih ya. Di sini kita bisa lihat nih kemudahannya ya. Kita tinggal cari di sini portonya, di mana portofolio. Oh, kita mungkin dari awal aja kali ya, Mike ya. Kita buka satu-satu deh. Kita buka dulu satu-satu biar enak. Karena emang gue biasanya nyarinya gini ya. Kita langsung cari di portonya di mana ya? Akun ya, di akun dia. Di akun portofolio. Nah, di sini. Nah, ini. Nah, di sini nih. Kalau gua tampilannya gini, ya. Jadi di sini ada kodenya, ya, kode emitennya ya, kode emitennya. Di sini ada average-nya berapa. Nah, ini di angka terakhir hari ini ya, Mike ya, last ini ya. Ini ya. Last terakhirnya ini ya. Di hari ini ya, penutupan. Iya. Nah, ini banyak lot yang kita punya. Nah, ini nih share ini apa ini ya? Keuntungan apa ya? Bukan ya? Share ini apa, Mike ya? Itu ini jumlah saham. Oh, jumlah saham. Oh, iya, dikali 100. Sorry. Ini nilai yang kita punya. Nah, ini nih. Seperti yang di awal-awal video yang kemarin-kemarin, gue selalu bilang, kalau kita lihat angkanya ya segini kecil sih. 800 perak 16.000. Cuman lumayan lah kalau buat gue buat jajan segala macem. Nah, di sini nih ada nih. Nah, ini. Di sini persentasenya. Persentase keuntungan dan kerugian. Nah, kalau minus ini biasanya yang warna merah nih, kayak gini nih. Gue minus 7,1% gini lah. Kayak gitu loh. Ini persentasenya. Mungkin Michael ada komentar? Cuman ini. Nih, lo bisa lihat nih apa, kalau yang gue kurang serak sama Mira ya. Mau bentar, sorry Mike. Mau dikasih mouse deh ke gue nih. Gue kasih mouse deh. Michael. Nih. Oke, Mike. Nah, nih dia tuh apa ya? Cash flow itu, limit cash flow tuh tergantung. Jadi misalnya ya, lu kan punya cash 43.000 nih hari ini. Ya. Terus lu belanjain beberapa lot saham gitu ya. Beberapa lot saham. Nah, tapi dia tuh cash flow aktual itu baru berlaku 2 hari setelahnya yang tadi settle. Jadi ada settle-nya gitu. Nah, ini kan lu kan punya cash aktual lu nih 15.000 sebenarnya. Iya. Nah, ini tuh bakal berlaku 2 hari setelah apa? 2 hari T+2 ya, baru tuh T+2. Duit 15.000 lu bisa 15.000 lu ini baru terhitung gitu ya. Jadi selama misalnya lu besok masih hari Jumat, lu dianggap duit lu tuh masih 43.000. Iya. Baru kehitung nanti di hari Senin berarti ya, karena Sabtu Minggu libur. Senin. Jadi ini bisa lu bilang kelebihannya, kalau buat gue sih ini kekurangan ya, karena kan gue nggak tahu cash aktual gue berapa. Jadi lu masih bisa beli, contoh lu mau beli saham yang harganya 430 perak, lu beli satu lot tuh masih bisa kalau di Mirai. Sedangkan cash flow sebenarnya kan cuma 15.000 sekarang nih. Mungkin gue tambahin sedikit, Mike. Mungkin kalau misalnya itu ya mungkin ini kelemahan juga sih, kelemahan. Jadi
kayak gua nih sering biasanya gua suka lupa kan karena gua juga megang 2 sekuritas. Jadi ketika gua beli, misalnya hari gua nih kan kayak gini nih, misalnya gua punya cashnya 43.000 nih, ya kan, 43.000. Kadang-kadang gua suka lupa gitu loh. Kok masih 43.000 nggak berkurang gitu loh. Jadi kan gua main asal beli, ternyata pas di order nggak bisa. Emang di order nggak bisa? Bukan Nggak yang bisa, ya? nggak bisa. Kalau pengalaman gue ya, dari kemarin-kemarin tuh nggak bisa order segala macam kayak gitu. Mungkin ini kalau yang dari Mirai nih, tampilannya seperti ini. Kita lanjut ke yang MNC kali Mike ya. Ini MNC merahnya juga parah juga ini. Nah ini tampilannya dia nih, tampilannya dia seperti ini. Mana? Nah jadi kan sebenarnya dasarnya seperti inilah ya. Dasarnya seperti ini, nanti kita tinggal cari di sini ada portofolio. Nah ini tinggal kita masukin pinnya, selesai. Kalau pakai HP pasti ketahuan, contohnya pakai laptop. Nah ini dia nih, jadi hari ini merah semua karena emang IHSG lagi merah ya. Jadi di sini ada kodenya, nah di sini ada lotnya, sama juga kayak tadi, di sini lastnya, average-nya di sini, gain loss-nya berapa, di sini ibaratnya keuntungan sama kerugian kita, persentasinya. Nah, cuman di sini dia ada lebih banyak lagi belakangnya gitu. Mungkin nah, di sini nih kayak gini tadi nih kan cash-nya nih. Ini biasanya nih yang gue sering lihat di sini nih. Ternyata cash gue masih ada 9.000. Nah, biasanya ketika gue beli apa gue lagi ngantri, cash-nya ini ikut berkurang ya, Mike ya. Kalau cash itu nggak berkurang. Cash T2-nya ya, ini ya di sini ya. Cash plus 2-nya. Cuman yang enak dari MNC dia cuman cash T plus 1-nya tuh langsung sesuai yang hari ini kita habisin. Oh iya, ketika udah kebeli ya. Ya udah kebeli ya. Ketika sudah kebeli. Beda sama MNC tadi, sama Mirai tadi. Mirai masih yang pagi ini kita ada cash dihitungnya. Gitu. Ya. Jadi buat gue lebih nyaman gue pakai MNC karena ya aktual duit gue langsung ketahuan buat gue. Gue juga setuju, gue lebih seneng pakai MNC. Gitu. Kalau begitu. Kalau dari iPod Mike gimana? Mungkin bisa di-share? iPod bentar lah. Jadi apa ya? Gue nggak pernah transaksi di iPod, jadi gue jujur gue nggak pernah buka portofolionya. Jadi gue cuma butuh datanya doang sebenarnya. Butuh datanya. Nanti datanya di belakangan, kita buka portofolio dulu. Nanti gue setting ini dulu. Oke. Nanti yang ajaib kalau teman-teman punya udah pernah nyoba, bisa langsung aja ya. Jadi emang suka gorengan belum resmi rilis, baru besok minggu depan sih. Akan lebih menarik lagi pembahasannya. Jadi untuk sekarang ya yang BTS ini bicara tentang saham ini, kita lebih ke pengenalan aja sih, terus caranya kayak kemarin ya, kita udah ngeluarin 6 video. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat sendiri ya di video-video sebelumnya gitu. Mungkin ya agak lama sih kalau itu. Terus satu lagi teman kita emang dia mungkin akan nggak nongol lagi gitu. Berarti kalau ini Mike, tadi kalau ibu kita skip, kita langsung kasih penilaian untuk dua ini dulu aja. Oke, menurut lu gimana Mirai Sekuritas? Mirai gue kurang suka, kalau gue suka lupa masalahnya cash gue ada berapa ya. Yang ini gue pernah kejebak juga, jadi ketika cash gue nggak sesuai apa ya, gue nganggep cash gue ini, gue nggak tahu cash gue ternyata ada di bawah, jadi yang kena RTL, jadi gue dikenain bayarnya pakai RTL bukan pakai cash gue aktualnya gitu. Pakai aktual gue, cuman kekurangannya dipakein RTL, jadi gue kena denda dan gue nggak nyaman. Gue kasih si 70 kurang nyaman ya.
Ini agak RTL itu sebentar, mungkin sedikit penjelasan. RTL itu kayak duit pinjaman ya jatuhnya ya? Ya, kayak duit pinjaman dari Ya. sekuritas ke kita. Nah, Ketika jadi cash kita kurang gitu. itu yang agak herannya, kurang apa ya, nggak ada konfirmasi lagi langsung ya waktu itu ya. Iya, langsung. Gue sih langsung. Untungnya sedikit. Iya. Receh lah. Iya, ada teman kita tuh main RTL tapi karena dia udah pinter ya, nganalisanya segala macem, dia untung. Dia bisa buyback lah. Bisa buyback lah ibaratnya tuh. Kalau kalian main Dota, buyback lah, bisa buyback gitu. Mungkin lu 70 ya, gua mungkin 75 lah. Oke, buat gua. Lah gua kasih 80 lah, 75 lah ya. Oke lah ya, Mike. Yang MNC nih. MNC ya. Kalau gue nih MNC nih gue lebih seneng aja gitu. Cuman MNC ada kekurangan yang belum disampaikan. Apa tuh? Average. Oh iya betul, average. Nah ini dia nih. Mungkin kelebihannya di Mira ini nih. Gue kalau ingat lagi ke ini nih, gue kasih lebih tinggi deh. Kalau gue inget ini gue kasih 80. 8 gue naikin lagi. Rata-rata kita 80 lah ya Mike ya. Oh boleh. Nah ini nih menurut gue average nih yang paling penting, karena jujur aja kalau misalnya kita average-nya berantakan juga, itu kita agak bingung ketika pas mau jual pas sama mau belinya. Terutama sih pas jual itu yang repot, kita masih ngeliat email dulu, ini dulu segala macem. Nah itu susah kayak gitu. Mungkin dari MNC Mike kekurangannya dari situ ya, average. Iya, average. Average-nya itu gue pernah kejadian ketika gue beli satu saham emiten. Nah emiten kayak gitu, karena gue sering sistemnya trading ya, jadi jual beli memang untungnya lumayan sih di situ, jual beli. Akhirnya yang terjadi apa, average-nya yang keluar adalah average yang pertama kali kita beli gitu loh. Jadi misalnya gini, kita beli di hari Kamis, hari ini kita beli hari Kamis, terus kita jual. Beli pagi nih misalnya. Nah, kita beli pagi hari Kamis ya, Kamis pagi jam 9, jam 10 lah, jam 10 kita beli. Nanti jam 1 kita jual. Nah, ternyata kita udah untung nih. Nah, ternyata harganya turun lagi. Harga turun lagi, kita mau beli lagi. Nah, average-nya itu kan mestinya kita di bawah nih. Anggap aja average sebelumnya itu 80. Terus lalu habis itu gimana, Mike? Jadi lu jual di siangnya itu di jam satunya, di jam 1.30-nya itu nggak lu jual semua gitu ya maksudnya? Gue jual semua, gue bersih semua. Lu jual semua. Lu bersih. Gue bersih, gue jual semua, udah dapat keuntungannya di harga 80, tahu-taunya dia turun lagi ke angka 70. Gue beli dong, semestinya average yang benar berapa? 70. Tapi dengan lot yang sama berarti 50-50, average gue jadi 75. Alhasil apa? Porto gue jadi merah, nggak enak dilihat. Nah itu tuh, itu kelemahannya. Gue udah sering banget komen itu, udah sering banget lah gitu loh, sering banget itu gue protes gitu. Mungkin dari Michael. Wah makasih banget udah diingetin nih Michael. Karena gue bukan karena gue bukan pemain yang beli pagi jual siang gitu. Tapi gue pernah ngalamin yang kayak gitu juga, emang kurang nyaman ya, gue ngasihnya 80. Cuman karena dia emang keunggulannya dia, buat gue jadinya nilai cash gue ke real di MNC ya, timbang di Mira ya. Gue ngasih 80. Walaupun ada kekurangan yang tadi. Iya, gue kasih 80. Benar. Gue setuju sama lu. Kekurangannya itu sih emang. Tapi karena cashnya real, jadi gue lebih enak untuk jual belinya. Kalau tipe-tipe kayak gue. Ya. Mungkin kalau orang-orang yang tipenya invest mungkin nggak terlalu berpengaruh. Ya mungkin ya kalau yang transaksinya jarang lah. Transaksinya jarang. Kemudian dia lebih ke jangka panjang. Mungkin alasan kita yang tadi bakal diabain dong. Ya. Itu alasan buat orang-orang yang sistemnya trading gila-gilaan, terutama sih itu. Nah dari iPod nih Michael nih, waduh sayang sekali nih kita nggak bisa buka ya.
Mungkin Oh kalau ajaib iya, kita skip aja lah ya, kita nggak mau kasih nilai karena kita nggak juga nggak ini, kita nggak ya bisa ngecek karena gitu bukan loh. sering dipakai juga sih. Jarang. Buat transaksi, Kalau buat ya. kita kurang 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 tidak masuk. Report lebih ke analisis yang gue pakai, bukan transaksi. Oh, berarti kita nggak bisa kasih nilai juga ya. Apa mau dikasih nilai? Kalau ini gue nggak bisa karena gue nggak pakai. Gak bisa, gue juga gak bisa. Oke, kita lewat. Nah, dari chartingnya nih Michael. Waduh, kita udah mulai ke technical ini, Mike. Nah ya, untuk Nah, technical. kita Mungkin lu buka. yang seneng charting-charting, Oi. mana? Mungkin kita lihat dari host dulu nih. Aduh, Ya, harus fotonya dulu. kita tutup dulu. Nah, di sini mana ya? Chart. Nah, nih, chartnya yang apa nih? Multi chart atau mini chart? Multi ya kayaknya. Multi chart. Multi chart. Nah, Yang gede. ini dia nih. Di sini nih. Kalau chart ini nih, kalau dari gua ya, sudut pandang gua sekali lagi ya. Sudut pandang gua senengnya dari segi technical. Kalau misalnya gua pakai host adalah gua bisa tahu di mana banyak orang yang beli pada saat itu. Nah, nih contohnya kayak gini nih. Sini nih ya. Nih, kita apa yang lagi bagus apa? BBCA ya, BBCA ya kali BBCA yang lagi habis stock split. Nah, kita lihat sini aja deh. Nah, di sini nih kita bisa lihat nih di sini nih berapa banyak orang yang punya ya. Nih ya. Di sini nih. Di sini kita ketahuan nih persentasenya banyaknya. Nah, ini paling banyak nih di angka ini nih 6.500 ini nih. Di angka sekitar segini lah. Kayak gitu. Nah, Sebenarnya ini bukan banyak orang yang beli kali. mungkin apa Mike? Mungkin kalau gue salah Lebih dibenerin. tepat sih buat gue, lebih banyak Orang yang transaksi. punya ya, banyak yang punya ya. Bukan banyak yang punya. Lebih banyak Karena pada transaksi. akhirnya orang yang beli, kalau orang mau beli akan ada juga orang yang jual. Iya sih, benar. Lebih banyak transaksi. Ya, lebih banyak Mungkin bisa transaksi. Kalau kayak transaksi gitu. terbesar. Nah, ini nih. Nah, kalau di sini nih yang warna biru ini nih. Nah, ini per hari ini ya di angka di sekitar sini nih. Nah, nih benar kan nih di kalau teman-teman lihat nih di sini terakhir nih kecil banget ya tapi ya bisa digedein sih. Tapi kecil ya kalau ngeliat volume Kecil. transaksinya. Volume transaksinya ini terlalu kecil sih. Kecil. Banyak dia ada yang angka 6.500 ini lah. Nah, di sini juga biasanya kalau orang-orang yang teknikal biasanya senangnya pakai charting sama candle segala macam nih. Ini banyak apa namanya ya? Indikator. Indikator. Banyak nih di sini indikatornya banyak banget nih di sini. Nah, Senang-senang indikator. indikator ini ada segala macam, ada candle chart bisa diganti mau bar chart. Banyak sekali nih. Waduh. Kayak gitulah. Cuma kita sebenarnya pakai candle chart. Nah, ini tipe chartnya. Di sini ada apa nih major user apa ini kok kita nggak tahu juga nih banyak soalnya jarang dipakai Chart gue. Jujur gue jarang pakai chart. Kalau lihat senturannya di mana. Iya, biasanya kalau gua tuh tarik garis biasanya. Kalau tarik garis ya. Sistem tarik garis dari bawah rata-rata nanti dia masuk kemana, flashnya di mana. Terus nanti ya banyak lah pokoknya di sini ini banyak banget nih. Waduh, bagus nih kalau buat orang-orang teknikal bagus. Gua aku ini bagus. Gitu. Backgroundnya juga bisa diganti, warna putih mau warna hitam. Biasanya kalau misalkan orang-orang mau ngeliat, wah hacker ya, pakainya warna hitam. Kalau gue karena seneng warna putih, lebih terang aja. Gitu. Lebih terang aja. Iya lebih terang. Nah di sini nih kalau kita lihat ya di sini nih kita bisa ngecek nih di sini nih ada macam-macam nih ya emitennya ada BBCA bla 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 macam banyak gitu. Kita banyak ada listnya di sini lah. Jadi kita nggak terlalu pusing misalnya apa ya ininya ya kayak gitu loh. Nyari-nyarinya betul di sini ada banyak nih. Nah nih kita ke MNC. Mungkin tanggapan lu dari sini gimana Mike? Ya gue setuju kalau misalnya MNC ini host Mirai. Neo Hots ini yang punya Mirai ini cocok buat walaupun gue bukan penganut technical analysis tapi emang gue akuin chartnya si Hots ini gue gak bisa akses ini loh. Nggak bisa ya? Bukannya bisa ya? Nggak bisa, gue gak bisa kontrol. Bisa, udah bisa. Sorry. Contoh sederhananya ya, gue tadi kayak live hacksnya si apa? Aku nggak bisa. Hah? Nggak bisa?
Jadi lu bisa auto zoom juga di sini, nak. Setahu gue ya. Coba lu gerakin mouse-nya bisa. Bisa, cuman ini nggak bisa ngedrag. Ngedrak. Jadi lu coba klik 2 kali, nak, di ini lu. Di mana? Di ini. Di candle-nya, lu klik 2 Heeh. kali, terus lu tarik ke area. Enggak ya? Enggak jalan ya? Nggak jalan deh. Coba nggak. Kebetulan kalau di gue jalan. Sorry. Mungkin lu aja kali ya bisa share screen ya. Ngeliat pakai candle-nya dulu. Nah ini nih yang tadi gue bilang ya, yang kayak hacker ini nih. Nah jadi misalnya lo mau ngeliat area yang ada di sini. Nah ini lo cukup klik 2 kali, lo arahin, lo geser-geser. Nah area ini tuh langsung kelihatan, ke zoom. Wah iya ya. Terus lo klik 2 kali lagi, lo geser keluar lagi, dia balik lagi kayak gini. Jadi lo, buat gue sih ini easy banget. Nah, jadi bisa gua ngeliat area dari tanggal 13 Agustus 2020 sampai 7 Oktober. Gua mau keluar lagi gampang. Ya, ini gampang banget buat gue ya. Gue baru ketemu ini tadi siang. baru ya. Banget. Baru banget. Oh, kira bisa begini kan dulu. Gue gak tahu yang lain ya. Cuman ini buat gue baru sih. Mungkin kalau teman-teman juga udah tahu ya, yang kita nggak tahu ya bisa kita di-share lah, Share bareng-bareng. Iya. Sambil belajar bareng-bareng. Makin di zoom lagi, kalau ke kiri dia makin zoom out. Kalau dari klik 2 kali dari kiri ke kanan, zoom in. Dari kanan ke kiri, zoom out. Oke. Zoom in. Semua sih. Oke. Ini buat gue baru, dan ini buat orang-orang yang seneng candle, ini sangat nyaman sekali pastinya buat gue rasa buat mereka itu ya. Iya. Menurut gue emang iya. Yang mungkin abis ini kita coba ke MNC kali ya Mike. Ya boleh. Coba ke MNC. Nah ini nih kita lihat nih chartingnya nih. Nah ini nih kita buka BBCA lagi biar sama. Nah ini nih kalau MNC nih gini nih dia nih tampilannya ya, lebih nggak terlalu banyak tulisan, lebih simple kelihatannya gitu loh. Ini lebih simple segala macem, warnanya juga rapi lah ya, lebih rapi. Nah di sini pun juga kalau buat teknikal juga bisa sebenarnya nih ya. Nah di sini nih ada simple line dan segala macam, cuman nggak sebanyak yang punyanya Mirai, jelas gitu. Nah di sini dia nih bedanya nih, jadi ada Fibonacci, ada banyak lah. Kalau biasanya gue pakai Fibonacci sama simple line aja sih kayak gitu, sama gue ngeliat history yang udah ada pergerakannya biasanya kayak gimana kayak gitu. Mungkin gue itu ya kali ya, mungkin dari si Michael ada lagi ini mungkin nih. Di sini juga ada trading view nih, trading view chart nih. Dia sama kayak yang apa ya, sama yang di web itu ya, hampir mirip ya, sama ya bahkan ya. Di sini nih ada trading view nih, bisa coret-coret juga nih sama trading view yang di web juga nih. Wah, nih menurut gua bagus ya ini nih, kayak gini nih. Ada tanggapan Michael? Gua kasih remote coba. Ya kalau MNC dia punya 2 malah ya, punya dia sendiri sama trading view. Cuman gue jarang yang pakai yang trading view-nya karena gue otomatis yang pakai chart ya. Kalau gue klik chart yang dari sini sama nih. Nah gue langsung muncul yang ini, jadi gue sering makainya yang ini, jarang pakai trading view. Walaupun emang secara fitur trading view ini setahu gue lebih bagus lagi, lebih nyaman lagi pakai ini, pakai trading view. Cuman ini ya kita coba nggak bisa nih. Nggak bisa diklik kiri ya. Ya sama hot tadi ya. Sama Mirai tadi nggak bisa. Mungkin ini tipe simpelnya kali ya. Ya itu simpelnya. Ya, nah kalau cukup ngeliat cap-cap aja nggak coret-coret. Ini cukup banget sih kalau ini sih. Tinggal tambahin indikator apa-apa segala macam bisa lah ya. Ya. Kayak gitu. Nih mungkin
Nah, dari sini nih, Michael yang iPod nih, karena gua nggak punya iPod ya, bisa di ini ya. Nah, iPod ini Waduh, apa ini Michael ini? gue jarang make juga sebenarnya kalau di iPod gue jarang pakai charting. Secara emang gue jarang pakai charting ya. Cuman tampilannya kurang lebih begini sih. Ini, Cuman kalau mau nentuin tanggal ininya nih, ini ada di sini. Tanggalnya, gue mau ngecek. Setahu gue iPod itu datanya paling apa ya? Paling jauh. Lu data 10 tahun yang lalu juga bisa lu ambil pakai iPod. Gue mau ngecek oh coba. Kita iya, cek bareng. betul 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 betul. Kalau di chart berlaku yang hal yang sama apa beda? Kalau di data-data selain chart itu bisa. Gue sering pakai banget, sering banget pakai. Sekarang tanggal 28. Muncul nggak? Oh muncul, gila. Mantap. Kalau di Oke. kalau yang di tiga, yang dua tadi sekuritas itu cuman bisa Man, 3 bulan ya? enggak, dia itu Eh, 5 3. tahun itu, Mbak. Gue kan masih buka. Kita cek bareng-bareng aja. Nah, Setahu gue sih 3 tahun. Sorry, 3 tahun. Sorry, kita cek 5 tahun dulu ya. 5 tahun paling maksimum 16. rata-rata itu. Di lot aja langsung. 4 Oh, tahun, 4 sorry. tahun, maksimum 4 Kalau di tahun. MNC 4 tahun. 4 tahun. Kalau di sorry, ini startnya di mana? Gue jangan pakai. Nah, ini Mike, ini Mike ada tuh yang tanggalnya itu tuh. Di bawahnya itu. Mana ini? Atasnya mungkin Mike 2806. Wah. Wah, ini juga. Oh enggak. Dia udah bisa tuh ini. 2019. Tapi ini 2020. Dia setahun doang. Setahun berarti, setahun aja. Coba. Oh sorry, ini. Oh iya, ya, 300 300 hari. Ya 300 hari. Lebih dikit lagi. Lebih dikit lagi. Kalau iPod luar biasa sih. Luar biasa ini. 10 tahun loh. 2011 ke Iya. 2021. Tapi ini mah kalau laptopnya nge-lag ya nge-lag ini. Ajaib. Ajaib, kita ajaib. Kita cek ajaib. Ajaib ini trading view. Cuman enaknya trading view ya. Tadi di MNC bisa diakses juga ya. Lemot ya berat gua. Kayaknya pakai punya lu aja, nak. Oke. Chartingnya di mana chartingnya? Chartnya di mana? Ini aja, lu pilih sahamnya dulu aja. Oh iya, apa BBCA nih? Ini dia. Ya bagus ya. Malum, saya juga nggak pernah pakai ini. Nah, klik yang kayak gambar sinyal di sebelah kanan di bawah beli. Oh nih. Loading agak lama karena dibuat trading view. Nggak jalan malah. Nggak jalan. Coba ini. Ini kurang nyaman ya. Nah ini nyaman. Ini nggak asik sih, nggak asik ini. Ini emang. Nggak, yang gambar itu nak. Ini kan? Ini. Masih loading tuh. Loading. Ini dia nih. Ganti BBCA coba. Udah ganti BBCA. Oh, salah. Sorry. Ini loading. Saja tadi. Ya. Nih karena ada dua ini nih, ada kanan kiri nih. Aduh, ada di sini juga ada. Bingung ya dia kita. Aduh, ini apalagi nih ajakan teman. Aduh, mengganggu kadang-kadang. Iklan. Nah, ini harian ya? Ini nih kita ambil harian. Menit. Ini dia bisa 5 menit. Ini kelebihannya trading view sebenarnya. Iya. Nah, bahkan ini lu bisa main detik kali, jangan. Detik. Oh, nggak bisa 5 menit. Kecil ya? Paling kecil 5 menit.
Ini dia bisa di full screen nih kayak gini nih. Full Full screen juga screen, full screennya ngambil datanya. full screennya cuma gini doang ternyata teman-teman. Aduh, terus ngilangin full screennya gimana ini? Waduh, full Escape. screennya escape. Oh iya, cuma itu doang. Ininya lu bisa ngambil datanya, bisa tarik datanya gimana? 3 Kenapa? tahun, 5 tahun ya? Paling mentok Ini ya? ngambil datanya nih 5 tahun. Nah, ini nih. 5 tahun nih. Bisa lebih lagi nggak? Di sini nggak bisa. Coba. Oh, nggak bisa, Mek, di sini. Nggak bisa. 5 Bisa. tahun. Ini 1 tahun, 3 minggu, 5 hari. Harian nih. 5D. Iya, 5 hari. Ya. Ini kita ambil Tadi bukan 3 bulan. per day. Ya. Ini juga kayaknya nih gini nih. Kalau yang kita pencet di 5 tahun, ini jadinya week. Nah, Tampilannya week ya. ya kalau kita ambil 1 tahun dia baru bisa mungkin ke mana nih kalau misalnya kita per week juga nih. Kita masih ganti jadi begini. Kalau ini 3 minggu 3 menit 3 bulan sorry. 3 bulan, months. 3 months. Ini tuanya ini ya. Jadi agak kurang bersahabat sih menurut gua. Ya. Buat gua sendiri yang emang tapi trading view ya, standar trading view masih begini. Iya, mungkin lah. Kalau gue emang jarang pakai trading view ya. Gue kurang nyaman sih, jujur aja. Kayak gitu. Nah, penilaian nih. Gimana, Mike, menurut lo, Mirai? Menurut gue Sebenarnya bagus oke nih, banget lengkap kalau banget. Gua kasih nilai 95. Walaupun datanya cuma 300 kelemahan datanya. Iya, kelemahan. Atau mungkin buat orang gue kebetulan gue technical analysis, mungkin buat mereka 300 hari itu udah cukup. Cukup banget buat gua. Mungkin kalau gua ngelihatnya gini. Gua ngelihatnya biasanya itu 1 bulan sih. Jadi nggak terlalu banyak lama. 1 bulan ke belakang terus gua lihat lagi dia historinya ke belakang gimana. Jadi nggak terlalu ini sih buat gua. Jadi gua nilainya bagus ya, 95 buat gua. Ya, apalagi ada tadi kan ada volume jual belinya di mana, banyak orang di mana gitu kan, jadi jelas. Ya, gue setuju juga sih. Secara juga dia udah nyediain fiturnya sendiri, punya template sendiri yang gue pernah lihat-lihat sama belajar bareng lu kan. Ya itu tuh bagusnya. 90 buat gue relevan sih. Kalau gue 90 ya 92 lah menurut gue. MNC, nah ini nih MNC nih. MNC dia maksimum data, dia simple. 4 tahun, lebih simple. Gua kasih 95 juga, dia bagus. Cuman dia minusnya kalau gua karena pakai candlesticknya cuman indikator yang gak terlalu banyak buat ininya ya, gua samain lah 95. Gua karena dia emang gue bukan technical analisis gitu ya, cuman fiturnya nggak selengkap Mirai, tapi datanya juga nggak sebanyak iPod, dia di tengah-tengah. Buat gue dia 85 ya, berarti dapat lah 90 lah ya. iPod, nah ini nih, kalau iPod nih canggih bener nih, gua akuin deh. Canggih nih, cuman emang dia ini lebih rumit kalau gue lihat bacanya. Kalau gue lihat ya tadi dari tampilan segala macam tuh agak sedikit pusing gue. Gue belum pernah pakai iPod buat coret-coret, tapi secara data lengkap, cukup memuaskan gitu ya. Memuaskan banget. 90 sih kalau gue. 90. Gue agak, karena gue orang doyannya simple, gue nih agak jelek nih. 80 lah. 90 sama 80 kita ambil tengahnya 85 lah ya. Ajaib. Ini ajaib. Dia pakai basis datanya TradingView. Buat gue juga bukan hal yang buruk sih sebenarnya. Bukan hal yang buruk. Dia range waktunya juga lebih banyak dari MNC. Bisa 5 tahun, MNC 4 tahun. Di dari Mirai yang cuma 300 hari. Secara fitur lebih general, gue sih ngasih 90 buat aja.
90. Gua kasih 80 lah. Ya 85 lagi lah. Standar ibu berarti ya mirip-mirip. Nah, kembali lagi ke order. Nah, ini nih order nih. Order paling bisa dinilai 2 karena gue nggak pernah transaksi di iPod. Buy sama sell ya, karena kalau iPod ini kita lewatin aja karena emang jarang dipakai sama kita. Bukan jarang, kalau gue jujur kalau gue iPod nggak pernah gue pakai. Sama aja Gue ya. iPod buat analisis doang. Buat analisis. Mirai. Nah, Mirai ini nih. Nah, kita buka di Mirai. Kita buka ordernya. Order ya itu dari sini. Pakai apa? Buy ya? Kita ke buy aja ya. Apa kemana nih? Order buy boleh, sell order boleh, order Oh, list boleh. mungkin kita kasih tahu dulu ya nih ya. Nah, ini di sini nih ada banyak nih, ada order biasa. Nah, ini sorry kita tutup dulu. Kita ordernya. Di sini ada order. Nah, ini kita lihat di sini order, terus ada order sell order, sorry. Nah, ini kayak gini nih. Ya, cuman terus ada lagi apa? Udah itu doang kali ya yang order-orderannya ya. Order list. Special order ya, ada GTC mungkin ya, GTC Gue jarang ya. pakai nih. Nah, ini gue juga ya. Jarang sih. Mungkin teman kita yang satunya itu yang bisa jelasin ini mah. Gitu. Mungkin kita order ini aja lah. Kita nggak usah terlalu banyak-banyak ya. Ini mah standar order standar lah ibaratnya ya. Ini ya. Kayak gitu. Nah, mungkin nih dari ini. Order list. Oh, sorry, order list. Gue jujur gue sering pakai order list malah. Order list mana order list? Oh, ini dia. Karena gue jarang ini ya, nggak pernah ini. Mungkin di punya lo aja Mike yang lebih relevan lah kira-kira yang ada ini ya. Kalau gue nggak ada nih, hari ini gue nggak ngelakuin transaksi soalnya. Hari ini lo ada ngelakuin transaksi? Kalau transaksi apa? History transaksi lihatnya di trade list. Kalau order list itu antrian. Iya antrian. Oke. Lo bisa ngeliat nggak antriannya ya? Hah? Lo kosong juga dong ya antriannya ya? Kosong, pasti kosong kan bukan jam market. Oh iya benar. Oke. Nah ini nih order listnya nih. Aduh ini merah juga lagi ya. Apa ya hari ini hijau ya? Oh enggak, kalau Mira emang bukan merah, bayinya itu emang dia merah. Sorry ini ya Joy maksudnya. Oh kalau itunya merah, BBCA itu. Nah, BBCA hari yang ini, yang hari ini hijau apa ya? Yang enakan sedikit lihat ya. Kita BBCA aja deh. Kita fokus ke BBCA. Nah ini dia nih. Nah, nih. Kayak gini nih. Nah ini karena gue jarang pakai di sini ya. Biasanya gue pakai HP sih. Kayak gini jadi dia misalnya kita buy nih, ada buy order segala macem. Nah ini kita tinggal pencet aja nih ya. Enaknya di sini. Nah ini kita tinggal pencet aja mau di mana kita pasang, tinggal loadnya berapa, volumenya. Nah ini misalnya 1 nih. Nah keluarlah nih totalnya segala macem. Itu tinggal kita send ya, langsung send, nanti udah langsung itu. Bener ya? Betul ya? Kayak gitu. Begitu juga order sell ordernya, sell order. Nah kayak gini juga sama. Cuman di sini, nah nih kayak gini ya, itu dia. Kalau enggak yang ada data lu coba nak, lu punya saham buka nggak di HOTS lu? Ada. Coba lu klik buka, kodenya lu ganti jadi buka. Di stok balance lu ada nggak? Buka. Lu penasaran? Nggak ada ya? Di stok balance. Nah, ini dong. Ini ya. Nih ya. Ini buat gue penting sih. Jadi ketika lo mau jualan, lo tahu apa yang mau lo jual. Iya betul. Jangan sampai lo nggak punya barang pengen jualan. Iya. Apa yang mau lo jual? Lock tuyul. Lainnya ini penting gue juga. Kayak gitu nih. Ini kalau ini gue tampilannya gue kurang senang sih. Cuma kalau misalnya dari segi ininya, oke. Buat gue nih ya udah cukup lah. Tuh loh. Dari lo Mike, tambahan? Jujur kalau tampilan apa sistem sell by order di Mirai gue kurang nyaman. Kurang nyaman ya, sama gue juga kurang nyaman sih. Gue lebih seneng di MNC karena kalau misalnya di apa ya di HOTS ini, di Mirai ini, lu ketika buka stock price
lu nggak bisa transaksi, lu nggak bisa langsung buy atau sell di situ. Coba kita buka stock price ya tadi yang seperti lu bilang gimana nih? Di mana ya stock price-nya ya? Di account Di atau di quote. account ini stock price. Nah, nih di sini nih. Nah, ini sorry nih. Nah, ini lu nggak bisa langsung pencet-pencet ya. Nggak bisa. Nah, ini nggak bisa. Nggak bisa langsung transaksi Nggak di bisa. sini. Nah, kita coba ke yang Lo MNC. mesti buka di apa? Ada buy sama order di pojok kanan atasnya stock price kan. Nah, ini nih. Lu Di klik itu, sini nanti lu dialih ke baru akun diarahin ke buy, sini. dan dia nggak saling apa ya, nggak saling minimize. Gue kurang nyaman kalau gitu. Terlalu banyak apa ya ibaratnya kolom-kolom ini ya. Apa ya sebutnya? Emang bisa lo Text minimize bar gitu ya. kan, cuman kan nggak auto jadinya. Apa ya sebutnya? Bar ya, bar. Taskbar ya. Taskbar. Ini. Nah, kita ke MNC nih, kita coba nih. Nih. Buy, kita buka buy, kita lihat sell. Nah, di sini juga ada nih dia nih, enaknya nih buy sama sell-nya nih langsung. Nah, langsung ke stock price-nya nih. Tadi kita bandingin stock price ya. Nah, di sini nih. Kalau ini nih gue lebih senangnya gini nih. Gampang nih. Kita pencet di sini, tep, langsung mau buy atau mau sell. Nah, ini dia. Gue senang ini di sini. Dan di sini juga Di layar gue belum tampil, Nak. Nah, ini baru tampil. Oh, baru tampil ya. Tadi baru tampil. Agak delay. Agak delay. Iya itu kayak gitu. Nah, jadi lebih simpel di sini nih. Nah, di sini juga ada ini ya. Ketahuan nih bayarnya siapa, ini siapa di sini ya. Nih. Wah, senang sih. Kayak gitu. Emailnya juga langsung di sini, nggak terlalu banyak teks barnya di sini. Ini simple buat gua sih, simple ini. Kayak gitu. Lu bisa langsung mutusin buy, sell, comment. Mau withdraw? Sorry Nak. Lu ketika di stock price kan di situ ada buy atau sell, lu klik di harga ya. Iya, di sini langsung ada nih kayak gini nih. Nah, nih. Lu klik buy, lu klik buy. Dia munculnya kecil nanti, kolom kecil. Nah, begini. Ini buat gua ini fitur unggulan buat gua. Keuntungan sih ini. Fitur unggulan buat gua. Unggulan. Sama satu lagi, di sini dia nih. Kalau orang yang tipenya kayak gua, yang suka trading ya sih sebetulnya trading. Nah, di sini ada di sini namanya nih. Trading jangka pendek. Ya, if match order ini dia nih. Jadi nih kita misalkan mau beli di angka 7.300. Misalnya ya, ini 7.300 kita 7.300 di sini. Nah, di sini dia auto sell ketika naiknya auto sell ketika dia naik berapa banyak. Nah, kita di sini bisa lihat. Nah, misalkan kita naik di 3 step. Nah, berarti dari 7.300 ketika 1 2 3. Nah, di sini ini dia auto jual. Itu. Sama juga, begitu juga sebaliknya. Ketika kita punya barang, kita punya kita jual di angka berapa? Ya, tadi punya barang. Iya punya barang, kita punya barang di angka berapa? Nah, nanti ketika dia di angka berapa, turun berapa, nah nanti dia auto beli. Ya pokoknya kebalikannya lah dari itu. Itu sih kalau gua. Kalau ipot Michael gimana? Nggak nih order nih. Ipot nggak pernah transaksi. Nggak pernah transaksi, berarti kita skip lagi. Oke. Nilainya dari 2 ini, Michael? Terlalu fatal buat gue. Apa yang nggak bisa gue lakuin di Mirai tapi gue bisa lakuin di MNC. Gue kasih 70. Ya, gue kasih karena gue orang tipenya suka trading kayak cepet gitu. Ini gue kurang serak 70 mungkin. Ya, setuju lah gue sama lu. MNC. Nah, ini nih. Ini wow, gue mau simple langsung bisa. Gue mau buy atau sell buat orang yang suka beli pagi, jual siang atau jual sore, ini pasti nyaman banget. Nyaman. 90 masuk akal, gue setuju. Tapi sayangnya average-nya aja yang kurang ini.
Ya, di portofolio ini. Ya. Dan lo bisa langsung jual di porto loh. Oh Di iya, Mirai. Mirai betul. Nanti Lo teman-teman bisa bisa langsung coba jualan di lagi porto. lah. Nah ini nih kita langsung ke Broxum. Nah ini yang biasanya sukanya yang mainnya bandarmologi ya Michael ya. Nah ini masuk gue tadi analisis. Analisa ini nih begini nih. Kita buka ke Broxum, kita buka ke host. Kelihatan kan nih? Ya kelihatan masuk. Nah ini dia, lo ya kayaknya sih yang lain juga bisa sih. Lo bisa nentuin lo mau ngeliat berdasarkan frekuensinya kah, sorting ya ini sorting, atau volume-nya kah, atau value-nya kah. Lalu tadi kayaknya ngeliatnya yang value Nah deh, kayaknya makanya value di sini sebelah kiri harusnya sih frekuensi. frekuensi. Kalau ini udah net belum nih? Ini udah net ya nih. YP di sini nggak ada YP. Ada tuh YP. Ini belum net. Ini belum net. Kelemahan banget sih. Aslinya kelemahan banget. Karena gua gak jarang pakai ini ya, jadi gua kurang apa ya? Gua paling sih cuma ngeliat brokernya aja sih. Ya ini nggak bisa net. Sayangnya nggak ada netnya, nggak ada opsi net kan di sini. Nggak ada. Ini kelemahan banget. Dan gue emang nggak pernah pakai Bloxum di hot sih. Kelemahan banget. Nah lu bisa lihat sih, cuman ini nggak ada pembeda warna juga. Di sekuritas lain tuh ada. Agak-agak pusing ya ngeliatnya ya. Nggak pusing, lu satu warna dan lu nggak bisa ngeliat net juga. Ini overall ya, ngeliatnya overall doang. Ini nggak nyaman banget. Coba kalau tampilannya yang broker, easy broker. Ini ada net. Sorry. Kalau ya lo kalian pakai yang EZ brokernya, menu EZ broker, dia ada netnya. Cuman dia susunannya begini ya, pakai sortingnya dari atas ke bawah. Nggak kanan kiri. Kalau yang lain tuh malah kanan kiri, sekuritas yang lain dia kanan kiri. Ini net. Jadi kalau hijau ini beli, kalau merah ini jual. Net jual, net beli. Ya. Net jual tertinggi di CC, net jual beli tertinggi di ZT. Coba kita lihat yang di ini Mike. Sama ini juga penting nak, sorry. Oke. Dia maksimum setahu gue 3 bulan. Kalau sekarang Oktober, Juli dia masih bisa load katanya. 90 hari. Bukan 3 bulan, 90 hari. 90 hari. Mentoknya di 30 Juli. Dia hari main. Hari kerja sih. Hari kerja. Ini nggak nyaman banget. Asli. Makin nggak nyaman lagi. Walaupun emang belakangan gue sih ngeliatnya yang 1 bulan ya. Cuman kalau gue butuh momen yang lebih jauh dari 1 bulan, katakanlah 6 bulan, setahun, ini nggak nyaman gitu. Dan dia modelnya kanan susunan kayak gini. Sortingnya atas bawah, bukan kanan kiri. Jual atau belinya nggak dipisah ya di satu. Gitu. Mau gue lanjut di gua atau di lu nak? Coba yang MNC-nya langsung di lu aja Mike. Biar di kita ya? nggak banyak. Lu ada komen sama yang di kalau ini emang gue jarang, cuman ya kalau misalnya dari gue lihat ya atas bawah ini yang agak pusing buat gue, karena orang gue tipenya, anjir ini siapa yang jual, siapa yang beli, lu harus mesti tahu dulu gitu loh, mesti lihat warnanya dulu. Wah, nggak, kurang serak ya, lu juga kurang serak. Nah ini kalau misalnya di MNC dia lebih simpel dari broker. Kalau yang sering gue pakai dan ini berguna ya, dia ada tiga macam broker transaction. Tadi di hot di Mirai juga ada sih sebenarnya. Yang buy stock. Cuman yang sering dipakai dan berguna buat gue sih. Nah ini dia.
Nah, ini dia nih yang gue seneng nih. Jadi buy itu yang hijau itu di kiri, yang sell itu di kanan. Ini net, kalau ini net kondisinya. Dan gue butuhnya yang net. Kadang butuh yang nggak net juga. Cuman ini ditampilin deh kalau nggak net. Nggak ada ya? Kalau nggak net dia ngelihatnya di stock price. Oh nggak juga. Di stock price begini tampilannya. Ini Ya masih kenapa? kanan kiri, tapi masih kanan kiri, masih menurut gue Kanan masih kiri oke nggak lah. dibedain warna. Ya. Nah, Nah, cuman nih ini kalau ini mungkin dari gua nih Mike tambahan ya. Di sini kita ketahuan nih mana asing mana bukan. betul. Nah, ini dia. Enaknya di situ. Jadi kita ketahuan nih yang asing beli yang warna kuning, kalau yang lokal itu dia yang putih. Kayak Oke. gitu. Nah, ini nih enaknya di sini. Jadi kita tahu nih Kalau ini mayoritas yang pemegang sahamnya asing apa? enggak, Bukan, sorry. bukan, bukan ke situ ya kayaknya ya. Lebih ke transaksi. Lebih Jadi ke kalau transaksi. misalnya kalian itu tetap harus ini video yang kemarin-kemarin belum dihapus kan ya? Yang kita ngejelasin tentang apa bandarmologi Oh, belum, masih ada dong. belum ya? Ada Kalian yang dong. seneng kan sempat kita jelasin yang ini kan halaman yang foreign transaction ini kan. Iya. Ini lihat transaksi asing di emiten tersebut dan BBCA cukup besar jadi bisa dibilang sebenarnya BBCA ini transaksi asingnya cukup besar. Dari value-nya, dari volume-nya cukup tinggi. BBRI apalagi volumenya tinggi, value-nya juga tinggi. Kita mau ngelihat ini di broken transaksi buy stop pasti nyaman banget. Oh, Nyaman banget. langsung. Jadi lebih ketahuan ya, banyak yang jual, banyak yang belinya berapa. Dan kalian juga bisa kalau misalnya kalian punya list sekuritas tertentu gitu ya, bandarnya siapa, retailnya siapa, bisa search juga di sini. Dia lagi transaksi hari ini atau enggak. Kita contoh Contoh, ambil aja MNC, EP. EP, kita search ada, Ada. langsung diijoin namanya. Ini nyaman banget buat gua. Walaupun emang dia mirip Mirai, datanya ini lebih banyak dikit ya, selisih 2 hari, tanggal 28 bisa di lock. Kalau Mirai kan per hari, kalau dia per bulan. 28 Juli. Kalau di 27 pasti nggak bisa, karena kan dia bulan. 3 months from start. Asli ini nyaman banget. Sangat-sangat nyaman buat gue. Analisisnya gampang, bisa dibilang kayak gini aja bisa gue Langsung ketahuan lah ibaratnya. langsung ketahuan lah ini pasti retailnya selama 3 bulan lagi akumulasi nih. Iya. Nah kalau iPod ini lebih simpel lagi, kalian cukup pencet F5, broker summary muncul. Sorry, gue sih biasanya gue clean dulu ya, ini biar enak lah. Nah ini dia, BBRI contoh. Nah ini kalian, ini jauh lebih nyaman lagi di iPod ya. Di satu halaman dia bisa ngeliat value-nya atau netnya. Nah ini maksud gue ngambil datanya iPod tuh jauh lebih nyaman lagi. Kalian bahkan nggak perlu gue mundur-mundurin lagi lah. Dia BBCA lah, BBCA itu Sorry Mike, MNC-nya ini masih kebuka ini. Bingung juga nih kita ngeliatnya nih, Mike, nggak fokus. BBCA itu IPO-nya mana? Kalau ngeliat ini di securities analysis, analisis, kayaknya di sini ada deh. Kalau mau ngelihat apa, gue jarang pakai di sini, gue pakainya di RTI. Tanggalnya dia listing ya. Ya anggap aja kita ambil setahun aja, Mike. Jangan setahun lah. Terlalu Ambil 20 tahun juga bisa. Ibaratnya kita bisa bilang dari awal buka IPO ya. Iya, IPO. Nah, itu mantapnya itu. Gue nggak tahu IPO-nya di BBC kapan, bahkan tahun 2000.
Waduh, gua kayaknya lemot nih. Tahun 2000 ini bisa diambil katanya. Jangan keluar. Muncul. Waduh, ini Muncul. muncul. Ipot bisa begini. Nggak ada yang bisa ngalahin kayaknya. Kalau kalian butuh data analisis 10 tahun sekaligus, Ipot bisa nampilin. Ya, kalau butuh datanya, ini Data keren. Kayak Buat Lionel ngambil bisa data-data di keren. Keren banget. Ini yang gue seneng dari Ipot ini. Gue pakai Ipot untuk ini doang. Karena ini cukup langka. Tapi belakangan kalau jangka pendek pakai motion trap atau MNC ini juga udah cukup nyaman banget. Karena lu cuma ngambil sebulan kanan kiri, netnya langsung kelihatan. Itu sih. Yang Kalau ajaib mau di sini juga. Coba sekalian, Mike. Ajaib ya. Blueberry ya. Blueberry apa BCA? Broker summary. Ini yang gak nyaman banget tuh. Loading ya. Aduh, kalau nggak enak web begini nih. Dia kalau yang lain kan 3 bulan, kita cek dulu 3 bulan bisa atau enggak. Oh, dia delay ya. Tergantung kecepatan internet. Kebetulan speed internet gue biasa aja, standar banget. Ini agak lemot. Ini netnya bisa langsung ya, kayak netnya. Ini simpel banget. Lebih simpel dibanding Mirai malah. Kanan kiri, wah ini lebih nyaman dari Mirai ini malah. Cuman agak delay, kurang nyaman. Coba 4 bulan ya. Bulan bisa kan? Oh bisa 4.000 15M 6,3 triliun. Coba 4.063. Kok beda average-nya? Dia 4017. Ini 4014. 4014. Average-nya bentar. Yang di Mirai 4035. Ini Mirai sama kayak Ipot. Kayak Ipot. Karena datanya sama loh. Hasilnya beda. 40. Yang ajaib sama kayak MNC malah. Beda juga. Tapi mirip-mirip. Beda tipis. Volumenya, coba kita lihat volumenya. Volumenya, Mike. Kalau lihat volumenya sih 6,157. Ini mirip. Oh sorry, kalau misalnya Mirai ini bukan net buy yang dilihat dia. Ini buy berapa, sell berapa. Dia nggak punya kesimpulan untuk net buy-nya. Buy average ya, buy average. Harusnya dia tetap hitung buy average ya sih. Nah ini dia dipisahkan buy average sama sell average. Kalau untuk ajaib juga sama. Ajaib nggak dikasih tahu dia net buy-nya berapa. Mungkin coba Mike tadi, Mike. Malah beda sendiri. Apa? Oke. Kita langsung kasih penilaian aja, Mike, nih. Oh, gua stop share. Oke, stop share. Jadi gua langsung balik lagi ke penilaian. Broxum Mirai gua sangat tidak nyaman, gua kasih 70. 70 masuk akal buat gua, sama lah. Ini nilainya bagus buat gua.
Oh, sama gue juga, walaupun dia nggak bisa ngambil data sebanyak iPod, tapi dia cukup menyenangkan. Gue cukup 80. dengan aja net, gue masih cukup. Lu 80. 80. Dia bisa nge-search itu, gue ngasih 90 sih, cuman karena 80 jadi 85. 85. Oke. iPod karena gua nggak pakai iPod, tapi kalau gua setelah gua lihat, wow, ini sangat hebat. Hebat, ngambil data banyak, walaupun dia nggak bisa nge-search kayak MNC untuk brokernya, gue ngasih Ya, 90. 90. Menurut gua ya 90. 85 lah, gua 80. Ajaib, ini nge-lag banget bukanya Baik cuy. banget, gue Nge-lag nggak banget, nyaman gak banget nyaman pakai. banget. Gua kasih 60 ini mah. Walaupun internet gue terbatas, tapi gue pakai MNC mah nyaman-nyaman aja dengan Iya. internet yang lama. Nih, Gue nih, kasih nih, 70. nih nggak cocok buat gua. Bener. 60 gua kasih lah. 65 berarti. 65. Tampilannya Oke. desktop ya. Nyaman banget. Iya, kalau pakai nggak, masa mau pakai UC browser? Nah, ini yang Forens nih, Forens di Mirai. Orange Nah, Progression ini ya. kalau Oh, ini ini, enggak. Ini paling kita compare ngambil data sebanyak apa sih? iya. Mungkin nih kayaknya, sama sih ya. Standar lah Sama ini. standar. 3 bulan coba Mei. Ini kondisinya net kan, langsung ada netnya juga. Iya. Berarti Di yang bulan paling. Mei. Ini bisa sampai bulan Mei. Coba lu scroll bener nggak sampai bulan Mei? Iya, Oh masuk. iya. Sebanyak Coba apa setahun tuh? dari Januari ya. Coba Januari. Masih Enggak, masuk. belum diklik itu Oh, masih sorry, masuk. sorry, sorry, sorry. Januari di tanggal 1. Ini friend. Udah ada ya. Coba Ada Mike. Cuman dia sama-sama tanggal 6 nih. Di sini sampai 6. Apa coba mungkin BBCA? nggak ada tanggal satunya kan merah nggak? Oh iya. Betul, betul, betul. Iya. Berarti bisa nih. Setahun ambil. Kalau kita ambil lagi lama sampai bulan, kalau menurut gue sih ini sampai Januari lah. Januari tanggal 1 2019. Oh, dia masih bisa, Mike. Oh, nggak bisa deh, 1 tahun. Ternyata kalau ini 1 tahun ya. Dia nggak bisa, Mike. Dia hanya 1 tahun. Oh, Oktober berarti bisa kalau 1 tahun. Ini kan year to Iya, date. 1 tahun. Satu Oh, tahun. Oktober? Oktober Oh, ini Januari 2019, bro. ini nih enggak, ini maksimal 1 tahun doang nih dia di tahun Oh, yang sama. Misalnya nih kayak gini nih, gua kasih tahun 2021 ya. Di bulan Januari di inilah. ini 2021. Lu belum klik. Sorry, gua agak coba di lu aja ya, coba deh gua stop share ya. Iya. Gua agak kurang ahli kalau dengan ini. Dia ngasih nama EZ broker tadi ya, tapi nggak EZ sebenarnya. Ini EZ Forens, kita cek bisa Enggak menggunakan EZ, ya. enggak EZ ya. Ini sebulan nih gue setelnya. Di share screen coba Mike. Oh iya, gue belum share screen nih, sorry. Belum. Udah main aja. Ya, ini EZ Forens, apakah benar-benar EZ? Forens tahun 28 Oktober 2020. Oh, nggak mau. Year to date doang. Udah gue load. Sortingnya by value. Ini apa sih? Oh, ini misal. Oh, nampilinnya netnya net volume apa net value? Penting nggak penting sih. Cuman
Gue biasanya sebulan sih emang, cuman kalau misalnya ada yang butuh setahun, ini mungkin belum bisa karena dia masih year to date ya. Kerjanya year to date doang. Secara grafik juga sama. Pada akhirnya kan kesimpulan lebih gampang dilihatnya pakai grafik. Grafiknya juga karena ngambil datanya mentok di tanggal 6 Januari ya, seperti ini 6 Januari. Mau langsung ke motion trade Ya, kita lihat langsung kita motion percepat trade. aja. Ini punyanya MNC. Gua ada di sini foreign price, cuman kalau kalian mau ngecek tuh di sini broker foreign transaction. Foreign transaction with price. Foreign transaction with price. Transaction by price. Ya, by price sama aja. Mau ngelihatnya BBC apa ya tadi? Mengambil data setahun yang lalu. Oh, dia 3 bulan lebih kecil 3 daripada bulan. Mirai malah ya. Wah, ini nggak nyaman nih. Kurang. Nah, mungkin ini kelebihannya kalau kalian punya banyak sekuritas ya. Jadi bisa Salah satu ngecek ya. Ngecek, betul banget. Cuman ya emang mungkin lebih nyaman kalau begini ceritanya, lebih nyaman pakai Mirai untuk ngeliat ini. Iya. Cuman kalau kalian range-nya cuma sebulan, MNC bisa pilihan yang nggak salah juga. Cuman kalau untuk range-nya mungkin year to date sebanyak Mirai, ini nggak nyaman. Pindah ke iPod ya. Kesimpulan ya. Foreign untuk Mirai aset. Mirai Sekuritas 90. Mirai 90. Karena ada bisa nampilin data lebih banyak ketimbang MNC. Walaupun ya, gue juga jarang pakai sejauh itu sih untuk ngambil datanya. ya Gue paling sebulan ngeliatnya. 90 gue oke lah. MNC. Karena lebih rendah dari Mirai fiturnya, walaupun data yang ditampilkan sama. Tapi warnanya, tampilannya lebih bagus. Iya. Gua kasih 85. Sama gue 85. Oke. iPod nggak iPod ada. nggak bisa diambil. Ajaib juga nggak bisa diambil. Nah, langsung ke fitur unggulan terakhir dari pembahasan video ini. Fitur unggulannya dari Mirai Asset adalah dari segi teknikalnya ya. Ya. Dari teknikalnya, untuk bahas teknikal ini, teknikalnya waduh mantap. Teknikal dari segi apa namanya, indikator segala macam, analisanya lengkap semua di sini. Ini dari teknikal, indikatornya terutama indikatornya ini lengkap. Nah, nggak disinggung juga, dia termasuk rendah ya fee-nya. Oh iya, fee-nya rendah. 0,15 dibanding MNC ataupun iPod. Ya, fee rendah. Oke, nah ini yang MNC, sekuritas MNC. Ini dia dari tampilannya oke. Nah, tampilan oke. Terus udah gitu apa? Oh ya, ordernya if match order. If match ordernya ada. Ini yang nggak dipunyai nama yang lain. Ya, yang lain nggak ada ini. Apa lagi? Tambahan Michael? Kalau kita lihat skor kita aja, dia dari secara broxnya dia oke. Average banget sih. Chartnya dia oke, nggak jelek-jelek amat. Secara porto standar. Loginnya juga oke juga, nggak rendah juga. Dia average banget. Tampilannya oke lah, rata-ratanya oke lah. Perunggulannya apa ya? Broxum sih menurut gue nyaman pakai Broxum ya. Broxumnya ya, oke. Broxumnya oke. Iya sih, emang gue juga nyaman Broxum. iPod gue nggak bisa ngasih kesimpulan. Kasih fiturnya apa Mike? Walaupun dia fee-nya rendah jelas, dia datanya. Fee rendah.
pengambilan datanya banyak, besar pengambilan datanya. Oh, pengambilan data ya, pengambilan datanya, data besar. Ini penting juga buat mungkin kayak gue, penting buat sebagian orang yang kayak gue butuh data banyak, data jauh ya, data yang jauh 10 tahun lalu. Walaupun itu mungkin gak ada efeknya, nggak ada gunanya ya sebenarnya. gak ada gunanya, cuman buat gue itu kelebihan lah, gak ada yang bisa kayak dia. Ya, cuman emang kita banyak yang kurang tahu ini nyarinya di mana, jadi kita skip karena kita nggak mau kasih nilai terlalu objektif. Kalau kita ngeliat nggak ada, 0 gitu, enggak, kita skip aja kayak gitu. Ajaib, aduh ini ajaib apa ini? Dia tidak ramah buat desktop kayaknya. Tidak Mungkin ramah. orang buat mobile bisa lain ceritanya. Tidak ramah untuk desktop. Kalau misalnya dia ramah, wah enak juga sih sebenarnya. Kelebihannya apa? Login yang mudah. Oh banget. iya, login mudah. Walaupun itu nggak aman ya. Login. Apa lagi? Login mudah. Rendah dia. Fee-nya sorry. iPod fee-nya nggak rendah, sorry. Oh. Yang fee rendah itu aja ya. iPod itu sama kayak MNC 0,18. Standar loh. Oh iya. Rendah. Oh iya, rendah. Sorry, saya juga masuk ke tipu gua. Login mudah, fee rendah. Ya itu sih kelebihan ajaib untuk desktopnya. Ya, iya sih. Sama tidak perlu install, itu dia. Nggak perlu install, cuman nggak aman gitu, nggak aman. Jadi menurut gue itu kalau keunggulan. Mungkin dari situ ya. Kalau berarti kita ambil kesimpulan buat orang-orang yang suka teknikal ya, gue saranin ngambilnya Mirai. Ya. Teknikal karena dia lebih lengkap ya, lebih indikatornya banyak segala macem. Dan kalau orang-orang yang suka yang analisa segala macem, tampilannya diutamain, mungkin MNC cocok. Tapi kalau mau ngambil data yang besar ya iPod. Tapi kalau nggak mau ribet daftarnya segala macem ya ajaib, udah ajaib. Kayak walaupun gitu sih. Kecil karena nggak amannya aja sih. Iya, cuman nilainya kecil nggak, kurang aman aja sih. Cuman kalau dari apa namanya, apa sih namanya ya, login segala macam ya mudah. Cuman pengambilan chartnya dia kan dari TradingView ya, TradingView. Nah ini juga nih TradingView nih, di MNC dia punya 2 chart. Nah ini nih, ya. nih 2 chart nih. Nih iya 2 chart dia. Punya 2 chart. Ah ini dia. Enaknya di sini. Jadi di HP juga bisa dicek, bisa dilihat. Enak buat nyoret-nyoret. Dia nggak banyak berubah secara mobile ya, Miss. Iya, nggak terlalu banyak berubah kayak gitu. Nggak banyak yang dipangkas fiturnya. Apa yang kita lihat di desktop bisa dilihat diakses juga di mobile. Beda dengan Mirai banyak banget yang dipangkas. Iya. Kalau iPod gue kurang tahu deh. iPod gue juga nggak tahu ya. Jarang ya, karena kita seringnya pakainya dua sekuritas itu ya, desktop. Pakai desktop dan pakai 2 sekuritas itu yang paling. Iya. Mungkin kalau secara mobile aja bisa menang kali ya. Ya, secara mobile, secara pendaftaran mungkin aja bisa menang. Bisa menang, tapi kita nggak tahu juga. Iya, karena kita juga nggak tahu juga ya. Jadi kalau secara rata-rata dari nilai mungkin kita bisa ambil kesimpulan. Ini menurut kita berdua MNC ya oke. Dari rata-rata ya. Cuman masalah keamanan, dari keamanan segala macam kita bisa akuin Mirai sama MNC ini yang ibaratnya yang udah terpercaya lah buat kita berdua ya Mike ya. Karena sekuritas lama juga kan. Nah, karena sekuritas lama. Ini yang besar juga nih, Mirai juga gede nih. Ya, transaksi Mirai cukup besar. Nah, itu gede. Besar sepertinya Mirai. Iya. Itu itu hebat. Ya, walaupun jumlah nasabahnya nggak sebanyak ajaib ya, tapi transaksinya lebih besar Mirai ketimbang ajaib. Ya karena kembali lagi karena biasanya orang-orang lebih cara pendaftarannya lebih mudah, itu aja sih. Cuman kalau secara keamanan ajaib kurang. Ya.
yang punya dana besar mungkin Iya. tetap pilih yang lebih aman lah. Mungkin Ajaib ini bisa jadi pesaing yang agak rawan ya buat yang lain ya. Iya. Kalau gue jadi orang sekuritas sih gue lebih lihat transaksi ketimbang jumlah nasabah ya. Iya, gua juga kayak gitu. Lu kalau mau cuman apa jumlah nasabahnya banyak sih gampang, lu daftarin aja. Ya, lu kasih aja kayak Ajaib Gam. Iya, Bisa dibuka di mana aja segala bisa macam. di mana aja. Resikonya kan cukup besar juga. Cuman ya memang resikonya gede juga nih. Emang agak resiko buat ya. Dan satu lagi gue nggak pernah ngedenger Ajaib ini nggak ada apa ya? Ada pembelajaran, bukan pembelajaran. Pembelajaran ya, pembelajaran dari merekanya sendiri ke nasabahnya. Training Kalau mungkin ya, sebutnya training ya, apa ya? Training ya. Atau kasih edukasi lah, materi-materi. edukasi. Edukasi betul. Edukasi. Kalau di MNC sama Mirai ini biasanya tiap pagi ya di Ya, IG-nya tiap mereka pagi tuh ada 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 analisisnya segala macam, analisanya, dikasih technicalnya, tahu ini gimana. fundamentalnya. Itu bagus. Itu bagus. iPod gue nggak pernah denger juga sih. iPod ada, tapi Ada. dia di email. Di mana? Di email. Oh, di email. Di emailin ke kita. Ada. Kamu Mirai sebenarnya di emailin juga ada, MNC di email juga ada. lebih lengkap lah ya. Iya. Lebih lengkap. Ada analisisnya lah, ada sarapan pagi. Oh, sarapan pagi. Oh iya, kalau di MNC namanya morning meeting ya. Morning meeting. Yeah. Oke, itu dia sebelum pasar buka, dia ada itu. Yang ngasih berita lah. Kasih berita ini bagus. Sembari stock pick dikit. Ya, stock pick. Nah, ya. Mana yang lagi kapan masuk atau kapan keluarnya. Betul. Tuh kayak gitu juga. Jadi sepengalaman gua, setiap salesnya juga pasti kalau ini ya karena ada setiap salesnya nih, ya, yang pas pengalaman gue biasanya salesnya juga ngasih tahu kita dan ngajarin kita. Ya, gitu jadi karena ada salesnya itu. Karena ada salesnya itu. Salesnya tuh, misalnya kita mau dikasih tahu, nih kita nggak tahu, ini kenapa sih, ada masalah apa sih, gini gimana caranya, tuh kita diajarin. Kalau gua pakai Mirai sama MNC tuh diajarin bener-bener kayak gitu loh. Cuma kalau Ajaib karena dia nggak pakai sales ya, dia lebih dia langsung di webnya kayaknya. Kalau langsung di webnya ya. Langsung di webnya kayaknya. Langsung di webnya, dan dia menang mudah gitu loh, menang iklan di mana-mana. Jadi kemungkinan lebih banyak yang akan tertarik sih. Akan tertarik. Karena mudah. Karena kita kalau misalkan buka YouTube aja misalnya gitu kan, iklannya Ajaib kadang-kadang. Gitu. Iklannya cukup banyak tuh. Banyak iklannya. Sampai kan ada beritanya dia sampai ke luar negeri kan? Ya, di Amerika, di Times Square. Iya, Times Square. Kayak gitu. Kalau di MNC Mirai kayaknya nggak pernah deh, kayaknya nggak pernah dengar beritanya, apa mungkin gue kurang update. Kayaknya nggak pernah iklan deh dia. Karena nggak semasif Ajaib. Iya. Karena mungkin incerannya beda kali ya, pasarnya beda. Ya, segmentasi pasar beda. Ajaib mungkin untuk anak-anak muda ya. Iya. Karena memang anak muda lebih incer, dia lebih simpel. Lebih simpel, lebih mobile. Lebih mobile. Bayangin lu bisa buka akun porto lu di mana aja. Iya. Walaupun sebenarnya itu nggak aman kalau kayak gitu. Iya. Menurut kita. Ya. Mungkin menurut orang-orang lain belum tentu. Ini menurut kita, pure menurut kita. Kita menyampingkan dengan nilai-nilai orang lain. Tidak peduli. Oke, jadi nilai kita. Subjektif jadi. Nah ya, betul. Terlalu objektif. Subjektif. Sorry, subjektif. Jadi ini nilai kita. Kembali lagi ke teman-teman, kalau emang misalnya mau kalau misalnya mau pakai sekuritas mana, silahkan di ini gitu, jadi kita bisa jadi cek. Pertimbangan. Jadi pertimbangan, betul, jadi pertimbangan kayak gitu. Mungkin ada yang salah dari kita juga kita terima, nggak masalah gitu kan ya. Intinya ini penilaian kita gitu loh, jadi bebas. Oh ya, sama satu lagi,
Buat teman-teman yang mau ikut Sekuritas Mirai, yang mau ikut daftar di Sekuritas Mirai, itu bisa komen atau nanti linknya kita taruh aja di bawahnya ya Mike ya. Lagi Kayak ada gitu. hot. Nah, karena lagi ada event. Jadi seperti yang kita bilang di awal, untuk pendaftarannya di Mirai biasanya 10 juta. Nah, ini cuman modal berapa Mike? 100 ya? Apa berapa? 100.000. Nah, seperti itu sekuritas yang lain. Seperti sekuritas yang lain 100.000. Nah, dengan catatan nanti harus ikut Hot Championship. Nah, gitu. Jadi nanti sebenarnya 100.000 tuh ya buat Mira itu sangat aji mumpung ya. Iya, aji mumpung. Dibanding 10 juta. Gitu. Jadi ibaratnya iya, untuk awal aja buat kalau yang mau nyoba Mirai aset sekuritas ya nanti bisa komen di bawah atau nanti gue kasih linknya. Lu ini nanti gue kasih tahu kemana-mana arahnya kayak gitu. Nanti ya oh iya, sama satu lagi kita ada IG-nya, IG YouTube ini di BTS Corp 1 ya. Ini kita nanti di episode selanjutnya kita bakal ganti nama ke Suka Gorengan sesuai background. Nah, kenapa kita ganti Suka Gorengan? Karena kalau misalnya dilihat dari tadi nih, ini gorengan semua rata-rata di portofolio kita gitu loh. Ya di porto ya. Cuman walaupun pembahasannya masih yang aman. Ya pembahasan blue chip gitu. Karena kalau gorengan ini terlalu nyerempet ke jurang ya ibaratnya ya. Makanya teman kita hilang satu. Biasanya bertiga. Iya, biasanya bertiga. Ini nyerempet ke jurang, jadi teman kita hilang satu. Jadi kita aja yang bahas. Kayak gitu. Karena kita masih mau coba-coba, nah belajar kan. Gitu. Dari secara intinya, nanti di episode selanjutnya kita bakal lebih bahas detail tentang saham-saham ya, emiten per emiten ya. Mungkin nanti per minggunya kita bakal bahas satu kali ya. Bahas satu, jadi durasinya nggak terlalu lama. Kalau ada request juga bisa. Kalau ada request juga bisa, nggak apa-apa. Nah, kita malah lebih seneng kayak gitu. Nanti ada pertanyaan segala macam bisa, kalau bisa kita jawab semuanya. Mungkin segitu aja ya dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan ganti timelinenya jadi Suka Gorengan. Karena gorengan nikmat tapi membahayakan. Oke, terima kasih.